Shalom, salam jumpa kembali. Hari ini kita akan sama-sama belajar dan saya berharap saudara ada kerinduan terus untuk membaca Alkitab. Kita akan sama-sama menyimak dalam kitab Kejadian pasal 10, 11, dan 12. Dan setelah air bah dan Nuh beserta anak-anaknya dan istrinya tentu saja turun dari bahtera dan mereka mempersembahkan korban, dan kita masuk kepada ayat yang ke-10 di mana terdapat anak atau keturunan dari Nuh, dan kita melihat daftar bangsa-bangsa dari keturunan Nuh dengan ketiga anaknya Sem, Ham, dan Yafet. Nah saudara, ini berbicara soal histori, soal sejarah, soal silsilah, berbicara soal keturunan. Dan kita melihat bersama-sama bahwa dari anak-anak Nuh ini, kata firman Tuhan, tersebar semua bangsa-bangsa yang ada di dunia ini. Dan apa yang kita kenal masih ada sampai sekarang ini. Dan saya waktu merenungkan bagian ini, saya berpikir saudara, memang Allah punya rencana dalam dunia ini. Allah juga memilih orang-orang yang baginya rencananya bisa dilanjutkan, bisa diteruskan. Berbicara soal umat pilihan Tuhan, orang-orang pilihan Tuhan, itu berbicara satu sisi adalah kehendak Allah, kebebasan Allah, hak Allah yang disebut hak prerogatif Allah. Siapapun yang dia mau pilih, dia dapat memilih. Tetapi kalau kita cermati sejauh ini sampai di Kejadian dan kisah Nuh ini, kita melihat bahwa Allah juga melihat orang. Dan melihat orang dalam pengertian bagian Allah adalah bagian Allah, tetapi ada juga bagian yang dimainkan oleh kita manusia, yaitu mereka-mereka yang mau untuk mengambil keputusan yang benar, sikap mereka terhadap Allah dan sikap mereka terhadap kehidupan mereka sehari-hari. Bagaimana Tuhan juga melihat dan menilai, dan tentu saja seperti kita juga manusia, kita seringkali prefer orang yang dekat dengan kita. Kita lebih suka memilih orang yang dekat dengan kita. Kita lebih suka memilih orang yang mau mendekati kita juga. Nah Allah juga sedemikian, bahwa Allah suka, Allah rindu untuk memilih orang-orang yang suka mendekati Allah. Saudara, apa yang harus kita renungkan pada saat ini adalah, apakah kita adalah orang-orang yang merindukan Tuhan, suka mendekati Allah, dan suka untuk lebih mengenal Tuhan. Dan Allah sangat bahagia kalau kita kedapatan adalah orang-orang yang sedemikian. Mari kita sebagai orang yang diberikan hak bebas oleh Tuhan, kita memiliki kerinduan untuk dekat dengan Tuhan. Kita memiliki kerinduan untuk belajar dari firman-Nya. Kita memiliki kerinduan untuk mengerti siapa Allah yang kita sembah. Dan kita melihat dari kitab keturunan, dari daftar keturunan Sem, Ham, dan Yafet ini, kita melihat bahwa Allah memberikan kebebasan. Apakah mereka mau mengikuti Tuhan, mau betul-betul mencari Tuhan dan mau hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, itu terserah mereka. Dan kita percaya dan kita tahu bahwa Allah memberkati orang yang sedemikian. Dan kemudian kita melihat di ayat yang ke-11, di pasal yang ke-11, kita melihat di situ bahwa dunia pada saat itu dikuasai oleh anak-anak Nuh. Dan dikatakan firman Tuhan dan mereka bahasanya masih sama. Dan saudara, sama juga sekarang ini. Kita ada kebebasan untuk memilih hidup di dalam Tuhan atau hidup di luar Tuhan. Hidup benar atau hidup dalam kejahatan. Itu kita ada kebebasan. Tapi marilah kita memilih yang baik daripada yang jahat. Dan kita melihat bahwa dosa selalu melahirkan dosa. Dosa selalu, orang yang berdosa akan mempengaruhi orang lain supaya orang yang berdosa. Orang yang benar akan mempengaruhi orang lain untuk hidup dalam kebenaran. Tapi kita melihat kalau kita tidak ada kemauan yang sungguh-sungguh, seringkali dosa lebih kuat merusak daripada kebenaran yang membangun kehidupan manusia. Kita mendapati di pasal yang ke-11, bagaimana menara Babel dibicarakan, lalu kemudian mereka mengambil keputusan dan mereka melakukannya. Saudara yang kekasih, ini bermula dari sikap mereka melawan Tuhan. Dengan cerita-cerita yang mungkin saja seperti gosip yang biasanya lebih diasah, lebih panjang saudara ceritanya, dan lebih ke arah yang tidak benar. Seringkali kebenaran juga seperti itu.
Dan manusia bisa salah mengerti, lalu kemudian mereka bersepakat untuk melawan Allah. Jangan-jangan sekali waktu Tuhan menghukum mereka lagi, air bah itu terjadi. Lalu mereka bersepakat untuk membuat menara Babel. Tapi kita tahu bahwa walaupun kadang-kadang kita merasa Tuhan tidak berbuat apa-apa, tapi Tuhan tidak tinggal diam dengan sikap manusia. Dan kita melihat bahwa akhirnya Allah memutuskan untuk mengacau balaukan bahasa manusia. Dan inilah pertama kali akhirnya, dan kita membaca di ayat yang ke 10, 11 ini bahwa akhirnya keturunan dari Nuh, Sem, Ham, dan Yafet, akhirnya mereka pergi ke arah sendiri-sendiri dengan keturunan mereka sendiri, dengan bahasa mereka sendiri, dengan budaya mereka sendiri. Nah saudara, kita membaca seterusnya, Allah memilih Sem dan keturunannya, yang akhirnya kita mendapati bahwa salah satu dari keturunannya ada Nahor, lalu kemudian ada Terah, lalu kemudian ada anaknya yaitu Abraham. Dan kisah Abraham, pemilihan Allah atas Abraham bermula pada saat Tuhan memanggil Abraham dan sanak keluarganya. Maksud saya adalah semua orang yang bersama-sama dengan dia, tentunya istrinya juga dibawa serta, dan juga firman Tuhan berkata keponakannya juga si Lot dibawa serta. Lalu disinilah bermula pemilihan Tuhan atas mereka. Sungguh luar biasa saudara, bahwa Tuhan memilih, tapi jangan lupa bahwa Tuhan juga melihat. Memang firman Tuhan berkata Allah tidak melihat rupa, tapi Allah melihat hati. Itulah sebabnya mari kita tata hati kita dengan baik saudara. Mari kita tata hati kita dengan hal yang berkenan kepada Tuhan. Karena dari situ sumber segala halnya. Kehidupan kita bersumber dari hati kita. Kalau kita jaga hati kita benar di hadapan Tuhan, maka kehidupan kita akan lebih mengarah kepada kebenaran. Mari saudara kita renungkan hal ini, bahwa Tuhan tidak memilih bagaimana pintarnya engkau, Tuhan tidak memilih bagaimana kayanya engkau, bagaimana terpelajarnya, bagaimana cantiknya atau gantengnya seseorang. Tapi Tuhan melihat hati kita, dan kita belajar di sini bahwa hati yang menyembah Tuhan, hati yang ingin memperkenankan hati Tuhan, hati yang sungguh-sungguh sadar bahwa hidupnya harus menyenangkan hati Tuhan. Itulah yang Tuhan cari. Dan saya berharap dengan perenungan ini yang lebih banyak kepada keturunan yang kita lihat, yang membentuk sejarah, kehidupan, bahkan peradaban manusia. Kita melihat bahwa manusia diberikan kebebasan oleh Tuhan, tetap diberikan kebebasan bahkan sampai saat ini. Tapi ingat bahwa kita dapat memutuskan apa yang baik bagi hidup kita. Dan saya berharap, saya berdoa agar kita tetap memilih dan memutuskan untuk sesuatu yang baik bagi hidup kita, bagi diri kita. Dan kita berharap bahwa sesudah kita, turunan kita atau orang-orang sesudah kita dapat memberikan pengaruh yang baik. Sehingga kita dapat menjadi berarti di dalam kehidupan kita. Haleluya. Jadi saya sekarang bertanya, maukah saudara namamu tertulis di dalam kitab sejarah kehidupan, sejarah kebenaran, orang-orang yang menerima, yang mewarisi kebenaran Tuhan, yang mewarisi anugerah Tuhan, yang mewarisi keselamatan. Siapapun engkau yang sudah ada di dalam Tuhan, telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetaplah lakukanlah apa yang seharusnya engkau lakukan, yaitu membagikan kebaikan, membagikan kebenaran, membagikan keselamatan yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Tetap setia dan tetap cari Tuhan, tetap rajin membaca firman Tuhan. Saya percaya bahwa besok pun pada saat kita membaca firman Tuhan, pada saat kita belajar firman Tuhan, saya percaya ada hal-hal yang baru yang akan Tuhan berikan kepada kita. Tuhan memberkati, sampai jumpa besok pagi. Haleluya. Coba saudara perhatikan, setelah saya selesai berbicara, maka bebek-bebek ini bersuara dan mereka memberi tanggapan. Saya berharap kita mendengar firman Tuhan, kita tidak diam saja, tetapi kita dapat meresponi Tuhan dengan baik. Haleluya. Saudara sedikit melihat ya pemandangan yang baik di sini. Saya sedang berada di Surabaya, dan dari Surabaya saya berdoa buat saudara. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara. Kiranya saudara terus dilindungi dan dijagai oleh Tuhan dengan kekuatan dan kesehatan dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.